Di bawah tatapan dingin Hanli dan kawan-kawan, mereka menyaksikan prajurit mantra diam-diam pergi. Mengikuti setelah tornado adalah badai pasir yang luar biasa. Berdiri di paling depan, ekspresi Marquis Nanlong berubah saat dia memperingatkan kelompok dengan transmisi suara. Tidak bagus, hati-hati di samping. Ketika Hanli mendengar ini, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Tornado besar yang lebarnya sekitar 300 meter dan tingginya tak terduga merobek ke arah mereka dari kejauhan. Tornado besar seperti itu pasti dikendalikan oleh banyak prajurit mantra. Mungkinkah seseorang telah menemukan mereka? Hanli menarik nafas dalam-dalam dan mau tidak mau membangunkan pedang awan bambu miliknya. Meskipun dia telah lama mendengar tentang reputasi besar dari prajurit mantra, dia tidak pernah secara pribadi menyaksikan kekuatan mereka. Namun, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melihat ke depan dalam situasi saat ini. Yang lain melirik tornado besar dengan ekspresi waspada. Ada orang-orang yang memiliki tangan bersinar dengan cahaya redup dan orang-orang yang sudah menyiapkan harta sihir mereka. Namun, tornado besar telah menyapu mereka seolah-olah mereka tidak mendeteksi mereka. Sangat melegakan Marquis Nanlong dan anggota kelompok lainnya. Setelah penundaan singkat, badai pasir yang luas menenggelamkan mereka semua, dan lingkungan mereka menjadi padat dengan warna kuning tua. Itu adalah suasana yang agak menyesakkan. Marquis Nanlong dengan tenang berteriak, "Berhati-hatilah, badai pasir ini aneh. Jangan melepaskan indera spiritual Anda dan juga menyimpang terlalu jauh." Meskipun anggota kelompok dapat dengan mudah membubarkan pasir, itu akan mengungkapkan gerakan mereka. Untungnya, pasir kuning dengan cepat bertiup melewati mereka dengan cepat, memberi mereka perlindungan yang mereka butuhkan untuk bergerak maju dengan hati-hati. Namun setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, Hanli merasa bahwa mereka adalah sesuatu yang salah saat dia secara monoton menyapu pandangannya. Tiba-tiba Hanli kabur dan dia muncul kembali melayang di udara. Tindakan tiba-tiba Hanli mengejutkan seluruh kelompok. Wanita tua itu mengerutkan kening dan dengan kesal bertanya, "Rekan Taoisan, mengapa kamu berhenti?" Hanli tanpa ekspresi berkata, "Apakah kamu tidak merasa ada sesuatu yang salah?" "Maksud kamu apa?" Pria berkulit coklat itu kabur dan dia muncul kembali di samping Hanli. Ketika Wang Tiangu dan lelaki tua berpakaian putih mendengar ini, mereka saling melirik sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi kebingungan. Dengan ekspresi yang tidak enak dilihat, Hanli berkata, "Kalian rekan Taois seharusnya bisa merasakannya tanpa aku harus mengatakannya. Bagaimana bisa kita berada dalam badai pasir ini begitu lama, dan kita belum pernah bertemu dengan satupun prajurit mantra? Jangan bilang bahwa para prajurit mantra telah berkumpul di pusat badai pasir. Lingkungan kita juga belum berubah. Kalian semua harus tahu apa artinya ini." Pria berkulit coklat itu memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang dan bergumam, "Ada seseorang yang diam-diam menggunakan larangan terhadap kita." Matanya bersinar terang saat dia menyapu sekelilingnya. Setelah hening sejenak, Marquis Nanlong menganggukkan kepalanya dan dengan cemberut berkata, "Rekan Taoisan pasti mengatakan yang sebenarnya. Saya juga merasa ada yang aneh. Sepertinya kita benar-benar terdeteksi dan mereka menggunakan teknik untuk menghadapi kita. Perkelahian tidak bisa dihindari." Para kultivator lainnya tetap tenang setelah mendengar ini. Masing-masing dari mereka menyadari bahwa pembatasan mantra digunakan untuk menjebak mereka, karena musuh tidak memiliki kekuatan untuk menyerang mereka. Namun, mereka tidak bisa terjebak terlalu lama. Kalau tidak, bala bantuan Mulan akan tiba. Para kultivator jiwa baru lahir masing-masing mulai berkedip dengan cahaya, memanfaatkan sepenuhnya kemampuan mereka saat mereka mulai menyerang barisan di sekitar mereka. Saat Hanli tetap di udara, dia melambaikan tangannya sambil lalu, melepaskan 3 garis cahaya biru dari tangannya. Sesaat kemudian, 3 garis cahaya biru terbang ke angin pasir yang jauh. Fluktuasi yang beriak mulai muncul di bawah serangan mereka. Dalam kedipan cahaya kuning, pembatasan mulai robek seolah-olah itu terbuat dari kertas tipis. Yang lain terkejut melihat betapa mudahnya itu. Ketika Hanli melihat itu, ekspresinya sangat berubah dan dia buru-buru terbang ke depan melalui celah yang terbuka. Itu cukup biasa untuk pembatasan yang ditempatkan dengan tergesa-gesa dengan mudah dihancurkan, tidak perlu ragu-ragu. Tindakan tumpul dan tiba-tiba Hanli telah mengejutkan yang lain. Tetapi mereka segera mengerti dan mengikutinya dengan cermat.
Begitu mereka melarikan diri, mereka masih menemukan diri mereka dalam angin yang dipenuhi pasir. Tetapi sensasi menyesakan dari pembatasan itu tidak lagi terasa. Hani merasa sedikit lega dari ini dan menyapu perasaan spiritualnya, berharap untuk mendapatkan kembali posisinya sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Tapi pada saat itu, ekspresi Hani bergerak dan matanya menyipit. Saat dia tanpa bergerak melayang di udara, dia menatap ke arah tertentu dari pasir. Matanya berdenyut dengan cahaya biru redup dalam tampilan iblis. Sesaat kemudian, ekspresinya kembali normal. Saat Marquis Nanlong mengejar Hanli, dia memperhatikan bahwa Hanli tidak bergerak. Dia dengan bingung menyapu indera spiritualnya ke arah yang dilihat Hanli, dan dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia dengan bingung bertanya, "Rekan Taoisan, apa yang kamu lakukan?" Hani menoleh ke arah Marquis dan dengan tenang berkata, "Tidak ada, aku hanya merenung. Ke arah mana kita harus pergi?" Sulit untuk memanfaatkan indera spiritual kita dalam badai pasir terkutuk ini. Dan mata telanjang hampir tidak lebih baik untuk membuat keputusan. Tapi seperti yang terjadi, saya memiliki harta penyelarasan bintang yang cocok untuk situasi ini. Awalnya mengejek saat ditanya, Marquis Nanlong meraih pinggangnya dan mengeluarkan cakram batu giok merah samar. Dengan satu tangan memegang cakram giok, dia membentuk gerakan mantra dengan tangan lainnya. Setelah mengumandangkan mantra samar, dia membuka tangan dengan gerakan mantra. Dan cahaya keemasan keluar dari telapak tangannya, menyerang karakter jimat pada cakram. Cakram kemudian mulai bersinar dengan cahaya merah emas yang aneh. Hati Hani bergejolak, dan dia melirik lagi harta ajaib itu. Ada desain luar biasa yang terbuat dari cahaya bintang keemasan yang bersinar dari piringan, yang sepertinya menandakan bintang, matahari, dan bulan, serta simbol astrologi lainnya. Hanli terpesona melihatnya, yang lain juga berkerumun dengan ekspresi penasaran. Marquis Nanlong tidak terganggu oleh ini, dan hanya berkonsentrasi pada pola yang bersinar di piringan batu giok. Beberapa saat kemudian, dia menyingkirkan harta karun itu dengan membalik tangannya, dan dengan singkat berkata, "Ikuti aku." Dia kemudian menyelimuti dirinya dalam bola cahaya keemasan dan melesat. Yang lain tanpa kata-kata mengikutinya. Mereka jelas yakin dengan penilaian Marquis. Dalam kilatan cahaya hitam, Wang Tiangu menyelimuti Wang Chan dan Yan Ruyan dan membawa mereka. Namun ketika dia melewati Hanli, sesepuh sekte roh hantu itu tampak melirik sekilas kepadanya sebelum dengan tenang melewatinya. Hanli membalas tatapannya dengan senyum misterius. Dia samar-samar melihat bahwa Wang Chan telah menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat ke arahnya dengan cara yang agak lemah lembut. Sebaliknya, Yan Ruyan yang cantik dengan tenang mengalihkan pandangannya ke arah Hanli untuk sementara waktu dengan mata cerah sebelum berbalik. Hanli segera menemukan dirinya di belakang kelompok. Tapi dengan senyum ceroboh, tubuhnya bersinar dengan cahaya biru seolah-olah akan terbang. Tapi sebelum itu, dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke tempat dia melirik sebelumnya dan memasang ekspresi aneh. Dia kemudian dengan dingin tertawa kecil dan terbang. Pada saat itu, sosok Hanli menghilang ke dalam badai pasir. Sesaat setelah Hanli menghilang, kilatan cahaya kuning menyilaukan bersinar dari tempat dia melihat. Sebuah lubang gelap besar tiba-tiba muncul dari tanah, dan serangga hitam besar mengkilat merangkak keluar. Serangga iblis itu sangat besar, dan panjangnya sekitar 20 meter dan lebar 12 meter. Tubuhnya berbentuk cakram. Tapi yang paling menakutkan adalah puluhan mata majemuk berwarna kuning tua tersebar di kepalanya. Ada juga beberapa tanduk ramping di kepalanya, bersama dengan sepasang taring besar dan tajam yang berkilau dingin. Ada juga 4 sayap transparan di punggungnya yang berkibar lembut. Berdiri di atas serangga iblis yang mengerikan ini adalah 3 siluet dengan ketinggian yang berbeda-beda. Salah satunya bersinar dengan cahaya putih menyilaukan, dan yang lain diselimuti kabut hijau gelap yang aneh, mengaburkan bentuk aslinya. Adapun sosok terakhir, tubuh mereka berkedip dengan kilat biru samar, seolah-olah mereka adalah dewa petir yang terwujud. Sage Agung, apakah kita akan membiarkan mereka pergi? Apakah ini tidak buruk? Siluet yang diselimuti cahaya putih melirik ke arah di mana kelompok Hanli menghilang. Kata-katanya membawa sedikit kekhawatiran. Sosok kabut hijau dengan dingin mendengus dan dengan dingin berkata,
Bagaimana mungkin formasi ilusi bisa membatasi mereka? Jangan lupa bahwa mereka sebagian besar adalah kultivator tahap jiwa baru lahir. Karakter di kelas yang sama dengan kita. Bahkan dua terlemah masih kultivator formasi inti tahap akhir. Adalah delusi untuk berpikir bahwa suku pasir kuning kita bisa berharap untuk menahan mereka. Temperamennya tampak kasar. Tapi bagaimana kita akan menghadapi Sagemu dari suku angin surgawi? Dia adalah orang yang secara pribadi mengirim pesan untuk menggunakan kelompok kultivator dengan kemampuan terbesar kita. Barisan depan berada di bawah komando sukunya untuk saat ini. Dia seharusnya sudah mengirim perintah untuk mengumpulkan Sage Agung dari suku lain. Apakah akan lebih baik bagi kita untuk melepaskan artefak pelindung suci suku kita, spanduk bumi iblis? Bahkan jika kita tidak dapat menyebabkan banyak kerugian bagi para kultivator jiwa baru lahir, itu mungkin akan menjebak mereka untuk saat ini. Siluet cahaya putih mengangkat proposal dengan nada cemas. Sosok kabut hijau menjadi marah dan dengan belak-belakan menegur. Omong kosong, bagaimana kita bisa begitu santai menggunakan 36 spanduk bumi iblis? Nenek moyang suku pasir kuning kita selalu menginstruksikan kita untuk tidak pernah menggunakan panji suci kecuali suku kita berada di ambang pemusnahan. Dan bahkan jika para kultivator itu terjebak untuk sementara waktu, mengingat kemampuan mereka pasti akan menghancurkan beberapa spanduk. Bagaimana tanggapan kita saat itu? Tanpa suku suci yang melindungi artefak, bagaimana kita bisa terus mempertahankan posisi kita di 10 suku besar? Bahkan mungkin ada beberapa suku yang lebih kecil yang mungkin ikut campur dalam masalah ini dan memusnahkan kita. Aku ceroboh, terima kasih banyak atas pengingat Sage Agung. Prajurit mantra dalam cahaya putih buru-buru meminta maaf atas pelanggarannya. Karena kamu baru saja menjadi Sage, kesalahan ini akan dimaafkan sekali ini saja. Bagaimanapun, itu bukan seolah-olah kita tidak melakukan apa-apa. Mereka terlalu kuat dan kita tidak mampu menahan mereka. Sage Agungmu benar-benar punya ide bagus untuk mengirim suku pasir kuning kita untuk mengikat para penyusup. Begitu kedua belah pihak menderita, dia akan dengan mudah tiba untuk menghabisi mereka dan mengambil bagian terbesar dari jasa dan jarahan. Di sisi lain, jika kita tidak mengeluarkan suku kita yang melindungi artefak untuk memblokir mereka, kita akan terlihat menyembunyikan niat jahat, meninggalkan kesempatan bagi mereka untuk melakukan pembalasan. Sage Agung dalam kabut hijau dengan dingin berbicara, seolah-olah dia memiliki pendapat yang sangat buruk tentang Sagemu. Prajurit mantra Mulan yang diselimuti petir dengan tenang berkata, "Saya khawatir ini adalah bagaimana Sagemu berniat untuk bertindak. Bagaimanapun, kedua suku kita tidak pernah memiliki hubungan yang baik. Namun kita sekarang adalah tentara sekutu dan tidak benar-benar tunduk pada mereka. Hilangnya kekuatan kita bukanlah sesuatu yang akan mereka pikirkan. Selain itu, kereta kuda angin suku angin surgawi sangat cepat. Itu pasti bisa menyalip penyusup. Akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Tapi selama mereka berhasil membeli cukup waktu untuk pasukan utama tiba, suku angin surgawi akan menjadi pemenangnya." Sage Agung dalam kabut hijau tidak setuju. Meskipun kereta kuda angin sangat cepat, pada saat cukup banyak orang berkumpul untuk menggunakannya mungkin sudah terlambat. Setelah berpikir sejenak, Sage Agung bergumam, "Apakah para kultivator itu tertangkap atau tidak bukanlah urusan kita. Tapi saya bingung dengan pemuda yang berhasil menembus formasi terlebih dahulu. Sepertinya dia menemukan di mana lubang tersembunyi kita berada. Bagaimana tidak membingungkan? Serangga Sumi adalah serangga eksotis dari zaman kuno. Dan meskipun kekuatan tempurnya tidak besar, dia memiliki kemampuan bawaan untuk sementara merobek celah di ruang angkasa. Itu ahli dalam penyembunyian. Meskipun masih belum matang dan jumlah waktu yang dapat mempertahankan robekan spasial terbatas, itu masih cukup untuk mencegah dua kultivator jiwa baru lahir pertengahan menemukan kita. Tapi secara tak terduga, itu tidak cukup untuk mencegah kultivator jiwa baru lahir awal itu menemukan kita. Tampaknya pemuda itu adalah karakter yang luar biasa. Jika bukan karena teknik rahasia tertentu, maka itu pasti dari harta penyelidikan yang sangat kuat. Jejak kebingungan bisa terdengar dari suara Sage Agung. Hanli mengikuti setelah Marquis Nanlong dan kawan-kawan, terbang melewati badai pasir sejauh puluhan kilometer. Selama waktu ini,
Tidak ada satupun prajurit mantra yang muncul di hadapan mereka. Sudah jelas bahwa peringatan diberikan. Hani kemudian mengingat apa yang dia temukan secara tidak sengaja ketika dia menerobos batasan. Itu benar-benar kebetulan. Karena dia tidak mampu menggunakan indera spiritualnya untuk melihat menembus badai pasir. Satu-satunya pilihannya adalah menyalurkan kekuatan spiritual melalui matanya dan menggunakan kemampuan yang diberikan oleh air penglihatan terang. Karena dia telah menggunakan air roh penglihatan terang beberapa kali untuk membersihkan matanya, dia mungkin juga menggunakan kesempatan ini untuk menguji apakah ada efeknya. Hasilnya sangat mengejutkannya. Penglihatan rohnya mampu melihat dengan jelas melalui badai pasir yang lebat, sangat menyenangkan baginya. Namun, dia juga heran melihat bayangan melingkar di dalam badai pasir yang jaraknya 40 meter. Dalam keterkejutannya, kekuatan spiritual memudar dari matanya, dan bayangan itu tidak lagi terlihat. Mata telanjangnya sekarang hanya bisa melihat badai pasir. Dia menyalurkan penglihatan rohnya sekali lagi, dan bayangan itu muncul sekali lagi di posisi aslinya. Tapi kali ini, Hani menyalurkan lebih banyak kekuatan spiritual ke matanya. Dia bisa melihat bayangan itu sedikit lebih jelas, dan dia bisa melihat siluet samar-samar bergoyang di dalam. Bahkan setelah menuangkan kekuatan spiritual tambahan, ini adalah batas dari apa yang bisa dia lihat. Tapi tetap saja, itu sudah cukup baginya untuk melihat dengan jelas melalui penyembunyian mereka di dekatnya. Meskipun dia tidak tahu kemampuan luar biasa apa yang digunakan, hanya prajurit mantra yang mampu menyembunyikan diri dari prajurit jiwa baru lahir di bagian ini. Tampaknya musuhnya juga tahu bahwa kelompok mereka cukup kuat dan tidak ingin bertarung sampai akhir. Jadi memilih hanya untuk mengawasi mereka. Karena itu, Hani tidak mengungkapkan lokasi mereka dan pergi dengan pura-pura tidak tahu. Karena orang-orang ini tidak berani untuk memulai, mereka tidak akan menghalanginya nanti. Begitu rombongan Hani meninggalkan badai pasir kuning, mereka segera terbang dalam semburan cahaya dan merobek langit dengan kecepatan tertinggi mereka. Meskipun mereka telah berhasil melepaskan diri dari garda depan prajurit mantra, kekuatan utama mereka akan segera tiba. Jika mereka tidak berhasil keluar dari gurun pasir, hidup mereka akan terancam. Tidak hanya akan ada kultivator kelas tinggi dari pasukan utama untuk menandingi mereka, tetapi juga akan ada prajurit mantra yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Marquis Nanlong dan yang lainnya terbang tanpa kata-kata secepat mungkin. Dengan kultivasi mereka yang dalam dan kecepatan yang luar biasa, mereka dapat melihat jejak samar hijau dari cakrawala dalam waktu kurang dari setengah hari penerbangan. Mereka akhirnya mencapai tepi dataran Mulan. Marquis Nanlong menghela nafas panjang dan tersenyum. Bagus, kita akhirnya bisa bersantai. Kita berhasil melewatinya tanpa kecelakaan apapun. Dia memperlambat kecepatannya. Setelah penerbangan berkecepatan tinggi dalam waktu yang lama, mereka telah mengkonsumsi kekuatan sihir dalam jumlah besar. Bahkan jika dia bisa menahannya, yang lain pasti tidak akan lebih baik. Kultivator coklat menghela nafas lega. Iya, karena kita telah berhasil mencapai sejauh ini tanpa kecelakaan, mereka seharusnya tidak dapat menangkap kita. Tidak peduli betapa putus asanya mereka. Jangan turunkan kewaspadaanmu. Ada karakter tangguh di antara prajurit mantra yang memiliki kemampuan tak terduga. Pria tua berambut putih itu memotong kata-katanya sendiri dengan teriakan, dan dia dengan curiga melirik ke belakangnya. Hanli merasa jantungnya berdebar. Tepat ketika dia akan mengajukan pertanyaan kepada lelaki tua itu, dia samar-samar mendengar retakan tajam dari belakang mereka. Dalam sekejap, suara aneh itu semakin keras, menarik perhatian semua orang di kelompok. Mereka melihat cahaya putih berkelap-kelip di cakrawala di belakang mereka. Ada bola cahaya kecil yang melaju ke arah mereka dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pria tua berpakaian putih itu sekilas mengenali apa itu dan memasang ekspresi waspada yang marah. Tidak baik, itu adalah kereta kuda angin milik para prajurit mantra. Mereka tidak akan berani mengejar kita, kecuali jika mereka memiliki jumlah prajurit mantra tingkat jiwa baru lahir yang sama. Setelah menyapu indera spiritualnya melewati mereka, Wang Tiangu dengan muram berkata, ada 5 prajurit mantra tahap jiwa baru lahir yang duduk di dalamnya. Sepertinya mereka tidak ingin mengalahkan kita, tetapi untuk menjerat kita dan mencari bala bantuan.
Kita tidak bisa membiarkan mereka mengikat kita. Kita tidak akan bisa mengalahkan 5 prajurit mantra dalam waktu singkat. Selain itu, mereka akan bertindak bersama untuk mencegah kita melarikan diri. Sebarkan dan gunakan kemampuan Anda sendiri untuk menghindarinya. Berikut adalah beberapa slip batu giok. Setiap orang akan mengambil satu dan mengingat daerah tersebut. Dalam waktu 3 hari, kita akan berkumpul di sana sekali lagi. Begitu Marquis Nanlong selesai berbicara, dia segera mengeluarkan beberapa jimat giok yang identik dan melemparkannya ke setiap orang. Pada saat penundaan itu, derak dari kereta angin yang jauh menjadi lebih jelas. Rekan Taois, jaga dirimu baik-baik. Saya akan melihat Anda sekali lagi dalam waktu 3 hari. Marquis Nanlong kemudian melimuti tubuhnya dalam cahaya keemasan dan melesat tanpa penundaan. Pria tua berpakaian putih itu dengan cemberut berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang ke arah yang berbeda dari Marquis. Adapun yang lain, mereka menerima slip batu giok dan masing-masing mulai menyebar tanpa penundaan menggunakan teknik rahasia mereka sendiri untuk melarikan diri. Kultivator Tan memancarkan api kuning dan tubuhnya langsung menghilang ke bumi. Sepertinya dia menggunakan teknik gerakan bumi. Tangan wanita tua itu bersinar dengan cahaya perak, dan dia memanggil jepit rambut bangau perak. Setelah mengembuskan kabut ki spiritual ke harta itu, awan bulu burung bangau putih mulai mengelilinginya. Dalam samar-samar, wanita tua itu dengan goyah berdiri di atas bangau. Kemudian dengan jeritan panjang, bangau putih itu terbang ke langit dengan wanita tua itu masih di punggungnya. Adapun kultivator berwajah tegas, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya perak. Dia membentuk gerakan mantra dengan tangannya dan bergabung dengan harta yang tidak diketahui, berubah menjadi naga banjir perak sebelum menghilang ke awan. Wang Tiangu, Wang Chan, dan Yan Ruyan menggunakan beberapa teknik rahasia sekte roh hantu yang tidak diketahui dan terbang bersama menjadi seberkas cahaya hitam. Mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Hanya dalam beberapa saat, mereka sudah menjadi titik hitam di langit. Hani juga cepat bertindak. Pada saat yang hampir bersamaan dia menangkap slip giok Marquis, tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya merah. Jubah merah tiba-tiba muncul di tubuhnya. Setelah mengidentifikasi arahnya, dia mulai menuangkan sejumlah besar kekuatan spiritual ke dalam jubahnya. Kemudian dengan dengungan, itu meledak dengan cahaya merah, menyelimuti Hani dalam bola cahaya dan meluncurkannya ke udara. Bepergian dengan kecepatan yang menyaingi yang lain, dia masih memiliki waktu luang untuk menoleh dan melirik kereta kuda angin di belakangnya. Meskipun masih ada jarak yang cukup jauh di antara mereka, Hani dapat melihatnya dengan jelas dengan indera spiritualnya yang luar biasa. Kereta itu tampak benar-benar aneh. Itu adalah kereta yang benar-benar putih, tetapi tidak ada yang menariknya. Di tempat rodanya, itu memiliki sepasang sayap kayu merah tua sepanjang 20 meter. Ada karakter jimat mengambang di atasnya dan bersinar dengan cahaya pelangi. Setelah memeriksanya sejenak, Hani secara mengejutkan menemukan bahwa tubuh putih kereta yang indah itu terbuat dari tulang binatang yang tidak dikenal. Itu membawa aura setan yang samar. Karena terhalang cahaya putih, Hani hanya bisa samar-samar melihat orang-orang yang duduk di dalamnya. Dan karena dia belum pernah bertarung dengan prajurit mantra sebelumnya, Hani tidak akan terburu-buru menyelidiki kereta kuda angin. Sebaliknya, dia menoleh ke depan dan fokus mengendalikan jubah merah terbang langsung ke selatan dataran Mulan. Beberapa saat kemudian, Hani dan anggota rombongan lainnya terpisah lebih dari 5 km satu sama lain. Ketika kereta kuda angin tiba di tempat kelompoknya terpencar, Hani mau tidak mau melihatnya lagi. Kereta kuda angin telah berhenti untuk saat ini. Dalam kedipan cahaya putih, 4 siluet berbeda meninggalkan kereta, 3 pria dan 1 wanita. Keempat prajurit mantra itu berkumpul dan berdiskusi singkat sebelum mengejar 4 kultivator jiwa baru lahir yang berbeda. Untungnya, tidak ada yang melakukan perjalanan ke arah Hani. Hani merasa lega saat melihatnya, tapi dia kemudian berteriak dalam hati, "Tidak bagus." Pada saat yang sama, kereta kuda angin berdenyut liar dengan cahaya putih dan melesat ke arah Hani, melepaskan retakan tajam yang sepertinya membekas di benak. Saat Hani terbang dalam cahaya merah, ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang. Segera, Hani mendengus dingin dan tubuhnya mulai memancarkan cahaya menyilaukan dan kecepatannya bertambah cepat.
Jubah merah juga mulai mengeluarkan dengungan rendah. Bola cahaya putih mulai mengejar bola cahaya merah di langit dengan jarak 5 km di antara keduanya. Sementara kereta kuda angin sangat cepat, jubah merah Hanli bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Kedua belah pihak telah menemukan diri mereka di jalan buntu untuk sementara waktu. Sesaat kemudian, dua bola cahaya menghilang dari tepi dataran saat mereka terbang lebih dalam menuju jantung dataran Mulan.